Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man sara ala nahjih wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid At-Taqwa, jamaah salat Zuhur yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita telah berada di tanggal 25 Rajab tahun 1447 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 14 Januari 2026 Masehi. Insyaallah pertemuan kita di siang ini kita akan mengambil pelajaran dari kisah Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bukan melanjutkan pelajaran di Kitabul Jami' yang biasa kita pelajari, namun di kesempatan ini insyaallah kita akan mempelajari tentang pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa ini adalah peristiwa termasuk ke dalam kategori keimanan. Apabila kita lihat kitab-kitab hadis, maka peristiwa Isra dan Mi'raj seperti dalam Sahih Muslim itu terdapat dalam Kitabul Iman, di dalam Kitabul Iman. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi pada tahun 10 dari kenabian. Setelah Nabi SAW menerima wahyu di tahun ke-10-nya, Nabi mendapatkan mendapat hiburan istilahnya, bahasa kitanya. Karena apa? Karena di tahun itu adalah tahun Amun Hazan, tahun kesedihan, yang mana di tahun tersebut paman Nabi Abu Thalib wafat, begitu juga dengan Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha wafat di tahun yang sama. Kemudian Nabi SAW berusaha untuk mendakwahkan risalah ini keluar kota Mekah, yaitu Taif. Namun perlakuan yang didapatkan di Taif itu tidak sebagaimana yang diharapkan. Orang-orang Taif itu mengejek Nabi, bahkan mereka mengejar-ngejar Nabi sambil melempari Nabi dengan batu. Dan Nabi pun luka-luka, berdarah. Sesampai selamatnya Nabi dari kejaran orang-orang Taif, Nabi beristirahat. Ketika itu ditemani oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, maka Nabi mendapatkan penawaran, yaitu dengan ditimpakannya penduduk Taif dengan gunung Akhsabain. Ditawarkan Nabi agar penduduk Taif yang menolak dakwah Nabi SAW ditimpakan dengan gunung tersebut. Lalu Nabi menolaknya, tidak. Lalu Nabi berkata bahwasanya Nabi berharap nanti akan lahir dari tulang sulbi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ke peristiwa Isra dan Mi'raj. Dalilnya di dalam Al-Qur'an itu terdapat di dalam surah Al-Isra. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil
haram ilal masjidil aqsa ila akhiril ayah. Jadi Allah menyebutkan tentang peristiwa ini Isra, yang mana maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya bi'abdihi. Dan ini dalil petunjuk bagi kita bahwa Nabi SAW melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj dengan ruh dan jasad. Dengan ruh dan jasad. Karena kata abdun itu lengkap dengan ruh dan jasad. Karena ada sebagian disebutkan bahwasanya Nabi itu melakukan itu dengan ruhnya saja atau di dalam mimpi. Namun pendapat yang kuat dari ayat ini bi'abdihi, yaitu gabungan antara ruh dan jasad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Adapun di ayat yang lain dalam surah An-Najm, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sungguh dia Muhammad telah melihatnya dalam bentuk asli, maksudnya melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli pada waktu yang lain. Inda sidratil muntaha, ketika berada di dekat sidratul muntaha. Jadi ini diantara dalil di dalam Al-Quran tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Adapun di dalam hadis itu banyak riwayatnya. Imam Bukhari memiliki 20 riwayat mengenai peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu diriwayatkan oleh 6 sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian Imam Muslim di dalam kitab sahihnya ada 18 riwayat yang menceritakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan banyak riwayat-riwayat di kitab sunan yang lainnya. Ada beberapa yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah Isra dan Mi'raj. Yang pertama, adanya pembelahan dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 kali dada beliau dibelah oleh malaikat Jibril. Yang pertama ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam disusui oleh Halimatus Sya'diyah di Bani Halimatus Sa'idah. Itu ketika Nabi waktu kanak-kanak, Nabi dibelah dadanya, dibersihkan, dibuang kotoran-kotoran penyakit-penyakit yang penyakit hati tentunya, hasad, dengki dan seterusnya. Itu dibersihkan. Kemudian yang kedua di peristiwa Isra dan Mi'raj ini, lalu Nabi ditawari minuman, yaitu khamar dan susu, dan Nabi memilih susu, dan itu fitrah, Nabi memilih yang benar. Kemudian adapun peristiwa Isra itu sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik, kita riwayatkan dengan makna saja untuk mempersingkat waktu, bahwasanya Nabi ketika melakukan Isra Mi'raj kendaraannya burak, kendaraan hewan putih yang lebih besar daripada himar dan lebih kecil dari keledai. Nabi mengendarai burak tersebut, membawanya hingga ke Baitul Maqdis. Lalu Nabi mengikatnya di tempat tambatan, yang mana para Nabi dan Rasul tempat menambat kendaraannya dahulu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memasuki Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, dan Nabi yang mengimami para Nabi ketika itu. Jadi para Nabi hadir dan Nabilah yang menjadi imamnya. Kemudian adapun peristiwa Mi'raj, Nabi diangkat ke atas langit. Nabi SAW menyebutkan bahwasanya beliau melewati langit. Setiap langit itu ada pintunya, ada poskonya. Ketika di pintu langit yang pertama ditanyakan, siapa gerangan? Lalu dijawab oleh malaikat Jibril bahwasanya dia Jibril. Siapa yang bersamamu? Lalu dijawab bahwasanya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Apakah dia sudah diutus? Sudah. Nah, jadi ada posko-posko, sebagaimana kita kalau memasuki suatu negara ada imigrasinya, ada pemeriksaannya. Seperti juga Nabi SAW ketika naik ke langit pertama, kedua, ketiga dan seterusnya,
itu setiap langit itu ada poskonya, ada pintu-pintu penjaga malaikat yang setiap pintu tersebut ditanyakan. Di langit yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Jadi ini kita singkat saja. Di langit yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Yahya. Kemudian di langit yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Yang keempat dengan Nabi Idris alaihissalam, tentunya mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima dengan Nabi Harun. Di langit yang keenam, Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Musa. Dan di langit yang ketujuh, Nabi SAW berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketika itu sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan perjalanan ke Sidratul Muntaha. Nah, disinilah ketika itu Jibril tidak bisa lagi naik, sementara Nabi SAW bisa naik. Salah satu keutamaan Nabi SAW yang mana malaikat Jibril tidak bisa memasukinya, Nabi diberikan izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke Sidratul Muntaha, dan disitulah Nabi mendapatkan perintah kepada umatnya sekaligus pada kita semuanya dengan diwajibkan, difardukan solat yang awalnya 50 waktu sehari semalam. Pertamanya, ketika Nabi SAW turun sampai ke langit yang keenam, itu berdialog dengan Nabi Musa alaihissalam. Ditanyakan apa yang diperintahkan oleh Rabb Azza wa Jal, lalu disebutkan bahwasanya diperintahkan solat 50 waktu sehari semalam. Lalu Nabi Musa mengatakan, kaumnya yang besar, yang kuat, itu tidak sanggup. Maka mintalah dispensasi kekurangan dari 50 waktu tersebut. Bolak-balik, kita singkat saja, akhirnya 5 waktu. Ketika di 5 waktu, Nabi Musa menyarankan agar diminta lagi diskonnya, pengurangan waktu tersebut. Lalu Nabi mengatakan, Nabi malu, sudah bolak-balik. Dan 5 waktu sehari semalam itu sama dengan 50 waktu, karena setiap amal soleh itu dilipat gandakan pahalanya 10 kali. Jadi 5 waktu sehari semalam sama dengan 50 waktu. Lalu bagaimana tanggapan orang-orang Quraisy? Sebagian besar mereka mengingkari, karena mereka telah mengetahui perjalanan ke Syam itu memakan waktu yang lama, bisa berbulan-bulan. Dan Nabi SAW ada sebagian sahabat yang mengimaninya, yang telah beriman. Dan di antara kisah ini yang tidak ada keraguan baginya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika dikabarkan kepada beliau apa yang telah diceritakan oleh Nabi SAW, apa yang telah dialami oleh Nabi SAW, maka kata Abu Bakar, kalau Nabi yang mengatakan, maka itu peristiwa tersebut adalah benar. Peristiwa tersebut adalah benar. Bahkan lebih dari itu, Abu Bakar tetap mempercayainya. Dan dengan itulah Abu Bakar disematkan laqab baginya adalah As-Siddiq, orang yang membenarkan. Tapi sebenarnya masih banyak pelajaran-pelajaran tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Namun pelajaran yang berharga, perhatikan betapa pentingnya ibadah salat dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yang mana perintah, seluruh perintah itu di permukaan bumi. Jibril turun membawa wahyu ke permukaan bumi. Namun untuk salat, Nabi SAW yang dimi'rajkan ke atas langit. Saking agungnya ibadah ini, maka jangan sia-siakan. Jagalah hafizu salawat wa salawatil wusta. Jagalah salat, terutama salat wusta, salat pertengahan. Jangan sampai kita melalaikan salat. Jagalah salat itu di setiap waktu, di awal waktu, karena ibadah yang paling afdol adalah as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Jangan sampai kita menunda-nunda. Ketika azan, pergilah ke rumah-rumah Allah. Masjid kita yang terdekat, di sini Masjid At-Taqwa, atau di masjid-masjid yang lainnya. Itu pelajaran yang penting yang bisa kita petik dari peristiwa Isra Mi'raj. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita sehingga Allah memudahkan kita menjaga salat kita hingga akhir hayat kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi